Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini dipertemukan kembali dengan dokter kita yang sudah tidak asing lagi, Dr. Agus Rahmadi. Pura-puranya saya sapa dulu, apa kabar Ustaz? Dok? Baik, alhamdulillah, Bapak Tony. Lama nggak ketemu soalnya, jamaahnya udah rindu nih. Ya baik, kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Dr. Agus dalam kajian online PIK IKPT pengajian Iqra'ul Qur'ani di hari ke berapa ya, lupa nih, 15 atau 14 ya, dengan tema tetap sehat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kira-kira begitu mungkin ya Dok ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tempat sampai jam 12 Dok, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Tafadhol Mas Kuro. Jam 12 sudah lewat Bapak Tony. Sorry. Jam 1 kurang, sorry. 1 kurang. Ya. Kurang. Ya, baik Bapak Tony. Izin saya share screen Bapak Tony ya. Suara saya jelas Bapak Tony ya. Iya. Iya Dok, jelas banget. Alhamdulillah. Ini bisa nggak ya? Oke. Share saya sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat ya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Dan hari ini alhamdulillah kita masih bisa bernafas, ya, jantung kita masih bisa berdetak. Dan masih bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini sudah lama nih nggak bertemu dengan jamaah IKPT. Bapak Tony mudah-mudahan sehat ya. Kalau sering ketemu saya berarti sakit nanti Pak. Mudah-mudahan pertemuannya berarti di kajian-kajian saja ya. Mudah-mudahan bertambah sehat. Ya, hari ini saya hanya sharing saja ya, sharing. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi supaya kita bisa lebih lebih interaktif ya. Baik, ini materi yang sebenarnya saya yakin sudah pernah kali ya, mungkin dalam format yang berbeda gitu ya. Mudah-mudahan hari ini dapat tambahan ilmu ya, mudah-mudahan khususnya bagi saya pribadi ini ya. Jadi semakin saya banyak mengisi, semakin banyak belajar. Jadi ternyata banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang kadang-kadang semakin saya perdalam, semakin ketahuan saya bodohnya ternyata. Dan semakin menunjukkan bahwa manusia itu lemah sekali. Maka itu sangat aneh kalau ada manusia itu sombong ya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah sekali. Dan kita tahu bahwa kelemahan ini menunjukkan bahwa kita tergantung dengan
Tuhan kita, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita belajar tentang puasa, ya. Ini tadi ayat yang saya bacakan. Ini menarik sekali nih kalau kita lihat di ayat ini ya. Ayat 183 sampai 184 dalam surat Al-Baqarah. Di sini ada beberapa kata yang saya ambil titik poinnya. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu dulu ini. Di sini Allah berfirman kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Jadi perintah puasa ini ditujukan bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka itu konsekuensinya akan berbeda nih. Orang yang yakin sama orang yang nggak yakin. Orang yang yakin bahwa ini perintah dari Allah, sama orang yang tidak yakin dengan Allah, ternyata responnya berbeda dari sisi kesehatan. Maka itu kenapa konsep sehat itu pertama adalah konsep tauhid. Yakin dulu kepada Allah. Nah kalau kita nggak yakin kepada Allah, tidak yakin dengan agama kita, bagaimana itu bisa bermanfaat buat diri kita? Ya, ini menarik kata-kata amanu ya kepada orang-orang yang yakin tentang kebenaran Allah, tentang hadirnya Allah. Sama halnya dengan dalam pengobatan. Yakin dulu nggak sama Allah? Yakin nggak bahwa yang menyembuhkan ini Allah? Nah ini yang paling penting itu dulu. Karena ternyata keyakinan itu akan membentuk fungsi tubuh kita ini menjadi ke arah yang lebih baik kalau kita yakin. Ya, kalau kita nggak yakin, ragu-ragu, malah jadi ke arah yang tidak baik. Nah, dilanjutkan perintah puasa, tapi juga ada keringanannya. Maha baiknya Allah ini ya, Maha Rahman dan Rahimnya. Wajib, perintahnya ini wajib, tetapi ada keringanan. Bagi apa? Bagi para safar, ya. Yang orang berpergi safar, perjalanan. Kemudian bagi orang yang sakit. Nah, saya bicara yang sakit aja deh, karena ini jatah saya nih yang sakit nih ya. Jadi walaupun wajib, tetapi bagi yang sakit, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk diganti di hari lain, ya, di waktu di luar bulan Ramadan. Nah, sakitnya apa? Kan itu yang paling penting. Nah, kan ini tidak disebutin nih, jenis penyakitnya apa. Saya yakin penyakit bukan panu, kadas, kurap, ataupun bisul di sini ya. Tapi penyakit-penyakit yang dia kalau terus berpuasa, malah akan berdampak buruk kepada kesehatannya. Nah ini Maha Rahman dan Rahimnya Allah di sini nih ya. Wajib tetapi ada rukhsah. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, bagi orang yang safar, kemudian orang hamil dan orang yang menyusui, itu juga ada rukhsahnya. Ya, jadi luar biasanya Allah bikin satu peraturan, tetapi ada satu peraturan yang Allah berikan keringanannya. Ya, dan satu lagi dilanjutkan dengan ayat terakhirnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini mantap sekali ini ayat yang bagian terakhir ini ya. Berpuasa lebih baik bagimu, itu baik. Berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ada perintah wajib, ada rukhsah, tapi dilanjutin. Puasa tuh baik loh. Tapi kalau kamu tahu, nah masalahnya ini kadang-kadang kita nggak tahu ini. Nah sekarang saya akan ngasih tahu bahwa puasa ini bikin manfaat yang luar biasa. Ya, jadi puasa ini hebat luar biasa. Semakin saya dalam ini kajian dengan puasa, luar biasanya hadirnya puasa ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bicara masalah yang ini. Mengetahuinya ini penting, tapi dari sisi kesehatan walaupun ini sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ini semakin menambah keyakinan kita. Ingat puasa ini bukan harapannya bikin sehat loh ya. Ini saya harus garis bawahi. Bahwa puasa hadir ini tujuannya cuma satu. Karena kita ingin mengikuti apa yang Allah perintahkan dengan target adalah mencari ridha Allah. Bukan targetnya sehat. Sehat tuh hanya bonus saja. Ya, bonus dari kita menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, tapi tidak ada satu ayat atau hadis pun yang mengatakan puasa itu ada yang bilang bikin sehat, nggak ada. Tapi ternyata penelitiannya dengan hadirnya puasa ternyata bikin sehat. Kita akan Dokter, mohon maaf saya interupsi. Ya, gimana? Slide-nya nggak gerak ya?
Belum bergerak. Memang belum saya pergerakin, Pak. Masih satu slide pertama dulu nih Pak Tony. Masih mukodimah. Mukodimah dulu. Belum saya gerakin Pak Tony. Ya, nanti ada waktunya untuk saya bergerak nanti. Baik, ini saya bergerak jelas Pak Tony. Udah pindah? Sudah gerak Pak Tony? Belum pindah? Belum, berarti nggak bisa di slideshow berarti ya. Ya, udah. Oke. Gini saja ya, nggak usah slideshow ya. Sudah kelihatan, Tad. Sudah kelihatan, ya. Tapi kalau saya set slow, slideshow apakah bisa juga? Harusnya bisa ya. Saya coba. Pindah nggak nih Pak? Enggak ya, tetap. Oh ya udah, berarti nggak bisa di slideshow. Baik, begini saja mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas nih saya perlebar aja. Saya kebaca bisa. Iya, baik. Iya. Kita tadi Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang hadis ini. Hadis ini juga menarik ya, hadis Muslim. Ya. Bahwa ternyata orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Ini menarik lagi ini. Saya akan bahas kebahagiaan ketika dia berbuka. Ternyata ada satu penelitian. Ini orang iseng juga sih neliti. Ini benar nggak sih ini hadis waktu menjelang buka bahagia? Itu ya. Diambil darahnya. Ya, sebelum buka diambil darahnya, setelah buka diambil darahnya, dilihat. Apa yang dilihat? Kadar endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang kalau dia bahagia dia muncul. Orang kalau senang dia muncul. Ternyata terjadi peningkatan kadar endorfin ketika dia menjelang buka. Ya, karena mungkin, wah lapar banget, pengen makan, yang dihidangkannya sangat nikmat buat dia. Timbul kebahagiaan. Ternyata puasa bikin bahagia. Ya. Yang jadi masalah, udah lapar, pengen buka, nggak ada makanan. Nah itu. Nah ini apakah bahagia juga apa tidak? Nah ini perlu diteliti lebih lanjut lagi. Ya, tetapi artinya di sini cukup menarik bahwa ternyata ketika orang berbuka, makanan yang tidak enak pun akan terasa nikmat ketika dia lapar. Tetapi orang yang kenyang nih, makanan seenak apapun kalau udah kenyang ya minta ampun ya biasa-biasa saja. Inilah nikmatnya orang yang lapar. Maka itu dengan orang yang nggak nafsu makan, salah satu terapinya saya suruh puasa. Mudah-mudahan dia kan lapar tuh. Nah ketika lapar, nanti akan timbul hasrat untuk makan, dan disitulah muncul kebahagiaan. Maka akan muncul nafsu makannya dia. Ya, ini satu Al-Quran dan satu hadis yang ternyata ini luar biasa ketika dikaji secara detail. Nah kajiannya seperti apa? Nah tadi kan tetap sehat. Tapi ternyata di bulan Ramadan ada sebagian orang, mudah-mudahan di sini nggak ada lah ya. Sebagian orang nih saya cerita ya, ternyata puasa kadang-kadang malah menimbulkan permasalahan. Nah ini masalahnya ini banyak banget ini ya. Ngantuk pas puasa, lemes pas puasa, lambung kadang-kadang tambah sakit, terus nggak nyaman nih habis tidur sahur. Terus makan gula yang banyak, udah sirup, udah macam-macam, konsumsi santan gimana, olahraga di bulan Ramadan seperti apa, bagaimana untuk ibu hamil dan menyusui. Nah ini seputar masalah yang sering ditanyakan. Saya akan jawab ini satu persatu, tapi saya harus terangkan dulu bagaimana mekanisme puasa. Supaya nanti kebayang nih saya bisa jawabnya seperti apa. Baik ya. Baik. Nah ini sedikit saya berikan gambaran berapa lama sih waktu makanan masuk ke dalam mulut sampai diserap. Kalau kita ngelihat waktu di sini, ya, dari mulut, dari lambung, dari usus halus dan sampai usus besar. Yang lama di usus besar tuh 10 jam sampai beberapa hari. Ya ini 10 jam sampai beberapa hari. Tapi saya akan lihat sampai usus halus saja dulu. Karena disinilah kita diserap makanan. Kalau kita hitung waktu ini, kita hitung ya. Itu kurang lebih sekitar range-nya antara 4 sampai 10 jam. Kalau hitung waktu ya. 5, 1, ini 3, ya kurang lebih sekitar 10 jam.
5 sampai 10 jam. Gitu ya. Baru makanan itu diserap. Maka itu orang akan merasa lapar kembali, kurang lebih paling cepat 5 jam, paling lama 10 jam. Rata-rata 7 jam. Jadi kalau kita hitung waktu, misalnya sahur selesai jam setengah 5, atau jam 5 lah biar mudah ngitungnya, ditambah 5 jam, baru lapar lagi paling cepat jam 10, paling lama jam 3. Tapi rata-rata jam 1, jam 2 sudah mulai lapar, rata-rata. Maka itu kalau ada yang sahur jam 5, jam 8 sudah lapar, kebangetan. Gitu ya. Karena idealnya makanan diserap itu butuh waktu 5 sampai 10 jam. Saya ambil yang paling jauh. Tergantung apa? Tergantung jenis makanannya. Yang paling lama 10 jam. Berarti jam 5 habis sahur ditambah 10 jam berarti kurang lebih sekitar jam 3. Nah, jam 3 sudah mulai lapar. Dan lapar itu hanya sebentar saja. Jam 3 ke jam 6, berapa jam? Cuma 3 jam. Kalau dibikin rata-rata, misalnya kita lapar jam 1, hanya 5 jam. Kita cuma nahan lapar 5 jam saja kok repotnya. Minta ampun bagaimana orang-orang di luar yang tidak bisa makan berhari-hari. Maka itu manfaat puasa ini mudah-mudahan menjadi menjadi sesuatu kita mikirin orang lain. Ini bayangin aja kita cuma lapar 5 jam aja udah repot kita. Sudah banyak masalah tuh. Apalagi orang yang tidak makan berhari-hari. Mudah-mudahan puasa ini akan menambah kepedulian sosial. Karena kita sudah merasakan bagaimana rasanya lapar. Dan ternyata inilah yang terjadi. Fase lapar inilah titik-titik krusial tubuh kita. Ya, oke, saya akan coba kaji satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kenapa timbul lapar? Lapar timbul bisa karena lambung yang kosong, bisa gula yang turun. Gula itu karbohidrat ya. Karbohidrat itu dipecah di dalam usus, diserap menjadi glukosa. Ya. Jadi lapar tuh karena dua, karena lambung yang kosong, ciut, sama gula yang rendah. Nah, saya akan bahas satu persatu karena lambung yang kosong dulu. Nah, ini. Saya yakin mungkin pusing nih ngelihatnya. Ini maksudnya apa ini? Nggak apa-apa, hari ini dapat tambahan ilmu. Ya, ilmu yang baru, bahasa yang baru. Mungkin orang IKPT agak sulit nih nerima bahasa ini ya. Tapi saya nggak bisa ganti bahasa ini. Ya, bahasanya memang sudah baku. Jadi begini, ketika lapar, ketika lambung ini kosong, maka lambung akan mengeluarkan pesan menuju otak. Pesan ini dalam bentuk zat, namanya grelin. Nah, ya IKPT nyebut grelin, mudah-mudahan nggak salah nih. Nanti pulang kan bisa di rumah bisa dapat oleh-oleh nih. Kata Dokter Agus, puasa itu mengaktifkan grelin. Apa itu? Nggak tahu. Ya, grelin ini adalah hormon lapar. Grelin ini ternyata keluar ketika kita lapar. Masalahnya grelin itu cuma sebentar aja. Karena biasanya kalau kita lapar kita langsung makan, jadi cuma sebentar. Nah, karena ini puasa, grelin waktunya lebih lama berada di dalam sirkulasi darah. Karena belum terisi-isi ini lambungnya. Kebalikan dari grelin apa? Leptin, hormon kenyang. Ya, jadi kalau kenyang juga kirim pesan nih, saya sudah kenyang otak. Tolong berhenti makan dong, gitu loh bahasanya. Tapi karena sering kita kenyang terus-terusan, akhirnya otak bosan kali ini ya. Ya, ini orang kok kenyang mulu nih, nggak pernah lapar, grelinnya nggak pernah keluar, leptinnya keluar terus-terusan. Maka itu kenapa orang yang obesitas timbul yang namanya resistensi leptin. Apa itu? Leptinnya sudah resisten, udah kebal tuh otak nggak nerima pesan leptin. Maka timbul penyakit yang namanya obesitas. Maka itu dengan hadirnya puasa, grelin teraktivasi. Hebatnya grelin. Emang apa sih manfaat grelin? Banyak sekali. Ini manfaat grelin. Grelin meningkatkan imun dengan mengaktifasi sumsum tulang produksi limfosit. Grelin bagus untuk jantung. Dia menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kardiak output. Grelin bagus untuk pankreas. Pankreasnya istirahat, sel-selnya bisa diperbaiki. Grelin bagus untuk otak, otaknya lebih cerdas, bahkan ada satu penelitian, orang yang pikun disuntikan zat grelinnya. Ternyata pikunnya menjadi berkurang. Penyakit Alzheimer bisa diatasi dengan grelin, ini penelitiannya. Nah,
Alzheimer itu pikun. Ternyata grelin itu mampu mereduksi proses inflamasi gitu kan, dan ternyata bisa mencegah timbulnya pikun. Asal jangan pikun sama utang gitu ya. Tolong jangan dihilangin ini ya. Utang wajib harus dibayar ya. Tetapi secara teoritis puasa mencegah pikun. Puasa mencegah penyakit Alzheimer. Dari mana? Dari grelin. Maka itu hadirnya grelin ini mantap sekali. Apalagi grelinnya sekitar berapa jam tuh kan. Dia tertahan. Ternyata grelin bermanfaat dari banyak aspek. Oke, itu kosongnya lambung. Sekarang yang kedua, kadar gula yang rendah. Lihat di sini. Ini mudah-mudahan bisa jelas nih. Ya. Di sini kadar gula yang tinggi, ini kadar gula yang rendah. Kadar gula yang tinggi ternyata langsung merangsang. Nah, jadi gini dulu. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya organ pankreas. Pankreas namanya. Ya, pankreas itu seperti bermuka dua. Kadang-kadang dia nurunin gula, kadang-kadang naikin gula. Nah, satu organ tetapi bermuka dua. Kalau kita nggak ada pankreas, aduh repot. Makan kebanyakan gula naik. Atau makan kurang gula, nggak bisa nambahin gula. Nah, maka itu hebatnya pankreas. Dia yang ngatur kadar gula di dalam darah. Kurang ditambah, kelebihan dikurangi. Nah, ini menarik ini. Ketika gula tinggi, maka pankreas produksi yang namanya insulin. Insulin itu seperti kayak kunci. Ya, insulin itu bukain pintu ke sel. Ini selnya buka, tek, glukosa bisa masuk. Ya, kalau nggak ada insulin, selnya nggak bisa kebuka, maka glukosa nggak bisa masuk. Maka itu, halo, masih jelas suara saya? Masih dok. Masih jelas? Alhamdulillah. Iya, soalnya ada suara yang lain. Oke. Jadi insulin bukain pintu tuh, klek, masuk glukosa. Karena kalau sel nggak dikasih glukosa, nggak dikasih gula, sel nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Karena nggak ada sumber tenaga. Jadi glukosa ini adalah seperti bensin, sehingga mobil bisa berjalan. Ini kalau nggak ada glukosa, nggak ada oksigen, nggak jalan ini sel. Maka itu kenapa pada orang-orang yang diabetes, kuncinya nggak bener nih, dol. Namanya resistensi insulin, sehingga gula nggak bisa masuk ke sel, selnya lapar terus-terusan, tapi gula di dalam darah kebanyakan. Akibatnya apa yang terjadi? Sel mati karena nggak dikasih tadi kuncinya, glukosanya nggak bisa masuk. Maka itu kenapa pada orang diabetes lebih cepat tua, ya. Ginjal cepat rusak, ya, terus kemudian jantung juga jadi lebih masalah, otak juga jadi lebih gampang mati karena tadi kuncinya nggak bisa membuka sehingga glukosa nggak bisa masuk. Nah, ketika lapar, nah ini keren ketika lapar ini. Ketika lapar keluar yang namanya epinefrin dulu. Nggak langsung ke sel pankreas, epinefrin dulu. Epinefrin itu yang bikin itu Pak, gemeter. Gitu. Makanya kalau kita lapar kan agak gemeteran, cemas, kunang-kunang, keringat dingin, itu epinefrin yang keluar. Nah ternyata dari epinefrin keluar baru mengaktifasi sel pankreas, produksi yang namanya glukagon. Ini glukagon. Glukagon itu hadir tujuannya untuk apa? Untuk ngambil cadangan-cadangan tadi. Supaya jadi gula. Dan ternyata kekuatan glukagon dahsyat sekali. Kita makan nasi, kenyangnya butuh waktu beberapa waktu. Tetapi glukagon instan. Pecah, langsung glukosa ada di dalam darah. Bahkan ketika glukagon keluar, itu seperti halnya kita makan 10 piring nasi. Bayangin coba. Berarti kesimpulannya puasa itu bikin kita kuat, nggak mungkin loyo karena hadirnya glukagon. Maka itu kenapa Rasulullah di bulan Ramadan itu aktivitas ibadahnya sangat banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan perangnya Rasul pun banyak terjadi di bulan Ramadan. Padahal perang butuh tenaga. Dari mana orang dia nggak makan? Ternyata hadirnya yang namanya glukagon. Jadi bulan puasa jangan bulan yang malah tambah loyo ya, harusnya tambah kuat karena hadirnya glukagon.
Dan ternyata epinefrin tidak berhenti di situ saja. Epinefrin merangsang otak. Merangsang apa? Merangsang GH, FSH, dan TSH. Apa itu dok? Aduh pusing lagi deh nih. Material ini saya bikin pusing pokoknya deh ya. Minimal nyantol ya dikit ya. GH apa? Hormon pertumbuhan. Maka itu bulan Ramadan sangat bagus untuk pertumbuhan. Jadi bagi para jamaah di sini yang pengen tumbuh, kesempatan ini. Asal umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Kalau sudah 50 tahun udahlah nggak usah tumbuh ke atas, minimal ke samping. Tumbuh tuh ke atas ya, bukan ke samping. Ya, karena hadirnya GH tadi. Maka itu puasa ini sangat bagus buat anak-anak. Dilatih itu. Anak itu bisa tumbuh tidak hanya ANSI dari makanan, tetapi unsur GH menjadi hal yang cukup penting. Satu. Yang kedua apa? FSH. Apa itu? Follicle stimulating hormone. Hormon yang bikin apa? Wanita menjadi lebih subur. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk bikin anak. Males dok, ramas. Jangan males nih bagi yang belum punya anak nih, kesempatan. Karena wanita di bulan Ramadan tuh suburnya luar biasa. Jadi wanita itu di bulan Ramadan dicolek aja hamil itu ya, saking suburnya. Tapi tolong berhubungannya jangan siang-siang hari ya, malam hari. Kalau siang ya kena ya kafarat ya. Terus selain atau lagi apa lagi TSH? Apa itu? Thyroid stimulating hormone. Hormon apa? Hormon yang memacu metabolisme, hormon yang bikin kita bersemangat. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan semangat karena hadirnya TSH, dan bulan yang penuh dengan tenaga karena hadirnya glukagon. Jadi nggak mungkin loyo. Tapi dok, kebanyakan bulan Ramadan tadi yang dokter sebutin, ngantuk, lemes gitu ya. Ini banyak ini. Kenapa dok? Boleh jadi glukagon dan TSH-nya nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Mohon maaf, rata-rata ini orang nih bulan Ramadan niatnya karena apa dulu? Ya, kadang-kadang niat bukan karena Allah. Atau bahkan bulan Ramadan memang direncanakan untuk mikirinya bukan mikirin ibadah. Ini mohon maaf nih, mohon maaf. Biasanya ini ya, ini saya nggak nyebut di sini lah, di luar ya. Biasanya ini ya, orang itu kalau sudah sore nih jam 3 gitu ya. Apa kebanyakan orang tuh mikirnya? Mohon maaf nih ya. Aduh, kayaknya nanti sore ini enak makan tahu isi dia sama cabe nih. Mohon maaf ya. Enggak deh, enakan kolak deh. Ini kalau orientasi makanan terus nih. Ini bukan glukagon dan TSH yang keluar, tetapi air liur yang keluar karena mikirin makan terus-terusan. Harusnya puasa mikirin ibadah, kerjanya juga optimal, mikirin kerjakan, niatkan karena Allah. Maka glukagon dan TSH-nya yang akan keluar. Ya, dan di sini ada satu filosofi yang menarik. Coba kalau kita lihat, orang yang kenyang hanya dikasih satu senjata oleh Allah yang namanya insulin. Tetapi orang yang lapar, lihat, dikasih glukagon, dikasih kortisol, dikasih STH dengan jalur yang panjang. Apa kesimpulannya? Manusia lebih kuat lapar ketimbang kenyang. Saya garis bawahi. Manusia lebih kuat lapar ketimbang kenyang. Lihat penyakit-penyakit akibat kenyang. Kebanyakan gula, diabetes, kebanyakan garam, hipertensi, kebanyakan lemak, kolesterol. Jadi ternyata penyakit-penyakit akibat kenyang itu cukup banyak. Coba lihat penyakit akibat lapar. Aduh, paling banter busung lapar. Jadi ternyata manusia itu memang lebih kuat lapar sebenarnya dibandingkan dengan kenyang. Ya, nah mudah-mudahan ini sudah menjawab tadi permasalahan-permasalahan di atas. Jadi harusnya puasa nggak bikin loyo. Puasa nggak bikin lemes. Ya, kalaupun misalnya lemas atau loyo itu karena aspek kebanyakan ibadah. Ya, banyak ibadah. Nah, itu jauh lebih bagus gitu ya daripada karena ini momen lapar, saya tidur mulu. Kalau perlu dari sahur sampai buka tidur terus. Nah, ini yang tidak benar ya. Nah, ini penelitian ayam yang dipuasakan bertelur kembali. Ini ayam aja bertelur loh ini ya. Oke ya. Terus kemudian organ pun juga senang ketika hadirnya puasa. Otak senang, jantung senang, pankreas senang, lemak juga senang dipecah. Usus juga istirahat. Aduh, luar biasa ini. Harusnya sih Ramadan ini menjadikan kita tambah gembira. Karena kenapa? Karena semua organ kita ini senang semuanya.
Bahkan sel pun juga seneng. Sel itu karena diistirahatkan, dia kerja mulu, tiba-tiba ada waktu istirahat. Ternyata si sel memperbaiki diri, benah-benah. Jadi ibarat kita misalnya kerja 7 hari. Ini nggak pernah berhenti 7 hari, pasti rumahnya itu hancur lebur karena nggak pernah dibenerin. Tetapi ada waktu istirahat mungkin 1 hari atau 2 hari, kesempatan dia untuk memberes-beresin rumah. Sama halnya dengan sel. Sel itu kalau ada istirahat dia nggak melakukan proses metabolisme, mereka melakukan proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Tadi bersih-bersih. Jadi mengambil yang rusak-rusak, diharapkan tumbuh sel yang baru kembali. Dan bahkan orang yang puasa tercegah menjadi kanker. Kanker adalah sel yang rakus. Jadi kalau nggak dikasih makan orang yang normal sama orang yang rakus, maka yang mati duluan pasti yang rakus. Maka itu puasa sangat bagus untuk mencegah munculnya kanker. Bukti lain ada nggak? Ada ini. Ini contoh sel saraf. Jadi sel saraf itu kalau melakukan metabolisme, tadi ada oksigen, ada glukosa, menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini jumlahnya akan banyak kalau kita banyak makan. Cuman tubuh kita tuh ada antinya, namanya SOD, superoksid dismutase, sehingga radikal bebas bisa tereduksi. Tapi kalau makan terus-menerus, SOD kan terbatas, radikal bebasnya banyak. Apa dampaknya? Dia akan merusak sel yang lain. Maka itu kenapa orang yang banyak makan bisa menyebabkan kematian sel. Orang yang banyak makan bisa menyebabkan timbulnya penyakit kanker, benar-benar kanker. Dan juga kantong kering karena makan terus-terusan. Ya, maka itu puasa ini harusnya bulan yang ngirit. Ya, makan 3 kali jadi 2 kali, tapi ada kenyataannya bukan bulan yang ngirit, bulan yang boros. Ya, segala sesuatu kalau buka yang istimewa, nah ini pengeluaran jadi bertambah. Padahal orang lapar itu makanan yang tidak enak pun menjadi nikmat. Gitu ya. Nah ini penelitian, tikus yang dipuasakan umurnya lebih lama daripada tikus yang tidak dipuasakan. Ya, oke. Dan ini respon mental. Jadi ternyata puasa tadi meningkatkan endorfin, melatih syukur dan sabar, dan diharapkan bisa mendorong kepedulian sosial. Terakhir tips, biar nggak lama-lama deh ya. Jadi saran saya kalau berbuka, awalilah dengan kurma dulu. 1 atau 3 atau 5. Kemudian minum air putih. Saran saya jangan langsung makan berat. Saran saya sholat dulu. Nah ini yang sering terjadi, sholat maghrib antara azan sama qomat biasanya 5-10 menit, karena sibuk buka, sampai setengah jam itu molornya. Karena tadi sibuk buka terus-terusan. Mendingan makan kurma, minum, sholat. Habis sholat baru boleh makan snack dulu. Saran saya jangan makan berat. Karena kalau makan berat akan berdampak apa? Sholat tarawehnya jadi masalah. Ya, cari imam yang bacanya ina atoena terus-terusan, itu yang favorit. Panjang dikit ngedumel aja nih imam, kok lama amat. Karena apa? Ngantuk. Ya, karena kenyang kita posisinya. Maka itu sebaiknya makan berat itu setelah sholat taraweh. Itu jauh lebih bagus. Ya. Dan kalaupun memakan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pilihlah makanan-makanan yang halal dan baik. Mohon maaf nih, di bulan Ramadan kan lagi ngetren nih sirup. Tolong jangan banyak-banyak, karena di situ khawatir. Ada pengawet, ada perasa, ada pewarna, itu yang dikhawatirkan. Mendingan pakailah madu, itu jauh lebih make sense. Karena madu bermanfaat dari sisi kesehatan. Dan yang paling penting ini, tolong ketika buka, ini batasi dulu deh yang dingin, yang asam, yang pedas, dan bersantan. Apalagi orang-orang yang punya riwayat sakit mah hati-hati. Asam, pedas, santan, waduh tuh langsung memicu asam lambung keluar banyak, gasnya jadi banyak. Ya, akibatnya apa? Over distensi lambung, lambungnya jadi apa? Mekar, akibat mekar, iritasi, lecet. Maka itu sering terjadi pada orang-orang yang sakit mah puasa, ada yang sebagian jadi obat, tapi ada yang sebagian malah tidak nyaman ketika puasa. Ternyata dipengaruhi oleh bukanya yang tidak benar. Dan yang terakhir, ketika sahur tolong perbanyak makanan berserat. Jangan makanan minyak dan santan. Ingat, kita lebih kuat menahan lapar ketimbang haus. Maka itu pilihlah makanan-makanan yang mampu mengikat air. Apa itu? Buah dan sayur. Dan terakhir, jangan tidur habis sholat subuh.
Apa dampaknya? Kalau tidur habis sholat subuh akan berdampak hati menjadi korban. Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu akan menjadi keras. Keras di sini boleh jadi hatinya bermasalah. Karena orang yang habis kenyang kemudian tidur, peristaltiknya melambat. Ketika peristaltik menambat, bakteri yang ada di dalam usus kita memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan zat-zat yang merusak hati, di antaranya skatol, indol, dan nitrit. Maka itu sebaiknya ketika habis sholat subuh, olahraga. Atau tilawah silakan. Dan olahraganya pun tolong jangan ngumpul-ngumpul. Oh saya olahraga loh dok, naik sepeda bareng-bareng sama teman-teman. Hati-hati, nanti klaster sepeda. Ya, jadi saran saya kalau mau bersepeda atau lari pagi gitu ya, jangan di tempat yang rame saran saya. Tempat yang sepi. Di mana? Kuburan. Wah itu luar biasa itu ya. Udah sepi nginget-nginget sama mati. Ya, kan tambah lagi tuh zikir lagi. Ya, dan olahraga tidak harus sesuatu yang berat. Misalnya olahraga futsal, angkat besi, udah tenaga habis, keringat berlebih. Tapi juga jangan terlalu enteng, catur misalnya. Jadi cukup tadi bersepeda atau jalan kaki ya. Dan ingat tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah tambahan ilmu ya buat kita semuanya. Ya, selebihnya kita tanya jawab saja kata Pak Tatoni ya, biar lebih aktif dan interaktif. Iya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang bikin bingung ya, memang harus saya bikin bingung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter yang telah menyampaikan materinya. Saya tidak menyimpulkan di sini karena saya juga bingung mumet mendengarkan istilah-istilahnya. Hanya mungkin secara umum saya garis bawahi bahwa puasa itu menyehatkan. Kira-kira mungkin kayak gitu karena teringat jadi yang ada bukan hadis tapi yang sumutasihu gitu ya, bahasa dokter mungkin ya. Ayo ya dok. Iya, tapi itu bukan hadis tuh Pak Patoni. Ya bukan hadis. Jadi dari penjelasan tadi secara umum berpuasa malah justru menjadi menyehatkan gitu. Ya. Baik jamaah sekalian, sebelum ditutup mungkin ada yang sudah mengangkat tangan, Ustadz Ibnu Duyanto dan Ustadz Gun. Yang pertama adalah Ustadz Ibnu, mungkin ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ibnu. Saya sering melihat dokter di TV juga, ini senang sekali rasanya setiap puasa ini. Iya dokter, saya sebetulnya mohon izin walaupun agak telat ini kepada dokter ini. Kan kita waktu itu beli kitab pedoman pengobatan Nabi yang karangan dokter ya, Dokter Agus. Dan itu alhamdulillah kemarin saya mohon izin juga walaupun sudah terjadi, kita sudah nyampaikan itu juga di meeting board of director kita ya, di mana di situ banyak orang Jepangnya. Tetapi saya kira dakwah dengan menggunakan metode kesehatan ini akan sangat bagus, apalagi mereka saya kira ya tentang puasa itu masih sangat awam, tetapi di situ merubah mindset bahwa selama ini orang makan untuk menjaga stamina itu harus makan, dan direktur kita juga mengakui bahwa oh ternyata untuk menjaga kesehatan itu tidak cuma harus makan atau meminum suplemen, tetapi juga menahan makan itu ternyata juga bisa menjaga kesehatan. Itu minimal mindset itu kemarin sudah mulai muncul itu ya di GMBM meeting. Waktu itu kita menyampaikan tentang safety talk dan saya menyampaikan tentang tikusnya Vladimir Nikitin itu Pak Ustadz. Nah, itu bagus, saya kasih gambar tikus-tikus begitu dan bagaimana dari 4 tikus itu mana yang paling survive untuk hidup. Jadi mohon izin juga Ustadz baru menyampaikan sekarang, tapi insya Allah itu sangat berguna sekali, khususnya dakwah di kalangan yang kebanyakan juga memang ada non-muslim dan ada orang luarnya. Syukran Ustadz, itu saja ilmunya, terima kasih sekali. Iya, menambahkan ya Pak Ibnu ya.
Betul, Mas. Betul. Ya, alhamdulillah. Memang begini Pak Ibnu, dakwah di bidang kesehatan ini ternyata bisa diterima di kalangan ini. Apalagi sekarang ini banyak polemik kan. Ada yang ustadz kanan, ustadz kiri, ustadz tengah, ustadz ya jadi bingung-bingung, ya udahlah mendingan kesehatan aja Betul. netral ini ya. Netral. Tapi manfaatnya langsung bisa dilihat dari apa yang diajarkan oleh Iya, Rasulullah iya. itu ya, Masya Allah, luar biasa. Betul. Kemarin saya juga pernah diundang tuh Pak Ibnu di satu BUMN gitu kan. Iya. Satu NU, satu Muhammadiyah, satu macam-macam. Udahlah, Dokter Agus aja lah yang netral, ya udah. Betul. Jadi begini Pak, ternyata orang yang sakit itu lebih mudah dimotivasi loh dibanding orang yang sehat. Apalagi saya bilang begini, Bu, ini kalau nggak tahajud itu resiko mati besar loh. Itu pasti nurut dia tahajud. Jadi dokter lebih sakti daripada ustadz nih sekarang maksudnya. Iya. Iya gitu Pak Ibnu. Jadi pasien tuh nurut banget tuh. Saya suruh begitu karena mereka sudah udah hopeless gitu kan dengan sakitnya mereka gitu ya. Terus ada solusinya kok begini gitu, dan ini ada bukti ilmiahnya. Wah, semakin semangat dan semakin yakin bahwa ternyata menjalankan ibadah itu ternyata bermanfaat dari sisi kesehatan. Tapi sekali lagi, ibadah kita tujuannya bukan untuk kesehatan, bukan tujuan kesehatan, tetapi dampak dari ibadah itu ternyata bikin sehat. Buktinya apa? Rasulullah sehat. Gitu, makanya saya bikin buku-buku itu tujuannya biar menunjukkan bahwa ibadah itu luar biasa loh. Ibadah itu luar biasa. Dan ternyata pasien ini menjadi sarana dakwah yang luar biasa Pak Ibnu. Karena apa? Tauhidnya dibenarkan dulu. Yang menyembuhkan tuh Allah, bukan obat. Sering tuh pasien menganggap, oh saya sembuh tuh gara-gara dokter A. Tuh, Allah nggak disebut. Oh saya sembuh tuh gara-gara makan obat ini. Allah nggak disebut. Nah ini jadi masalah. Padahal konsep kesembuhan itu adalah milik Allah. Jadi gitu Pak Ibnu. Jadi silakan dakwah Pak Ibnu ini lebih netral, lebih masuk akal. Ya, kalau dakwah kepada orang-orang non-muslim lewat kesehatan luar biasa. Kemarin ada satu pasien saya juga yang non-muslim berobat, saya bilang ini ajaran Islam mengajarkan begini. Wah, dia tertarik tuh akhirnya. Nggak tahu dia masuk Islam apa enggak ya, tapi minimal sudah tertarik bahwa ternyata konsep-konsep ini luar biasa. Silakan sebarkan Pak Ibnu, mudah-mudahan bisa syiar dakwah kita semakin bisa diterima. Jadi dengan cara-cara yang lebih scientific base misalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ibnu. Saya izinkan, silakan kalau itu sesuatu yang baik silakan Pak Ibnu. Ya, sama-sama. Baik, jemaah sekalian, ada satu lagi yang sudah mengangkat tangan, Ustadz Gun Gumilar, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya yang pertama terkait insulin, Ustadz. Nah, ada di keluarga saya tuh ada yang penderita diabetes, tapi masih bisa terkontrol ya, tidak sampai insulin. Jadi masih mengatur pola makan gitu. Nah, tapi di sisi lain ada orang lain itu dia sampai harus injek insulin misalkan tiap hari gitu. Nah, itu sebenarnya itu apa sih gitu yang membedakan itu? Apakah kadar insulinnya emang udah sangat sedikit sekali atau seperti apa? Terus yang kedua terkait glukagon itu diproduksi dari, ada hubungannya nggak dengan komposisi makanan yang kita konsumsi, cadangannya gitu diproduksinya tuh, misalkan dari protein kah atau dari apa gitu ya. Baik ya, baik. Jadi begini Pak Gunggun ya, bahwa penderita diabetes itu disebabkan karena naiknya kadar gula di dalam darah. Gulanya naik. Kenapa kok bisa naik? Karena gulanya nggak bisa dipakai oleh sel. Nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Boleh jadi nggak ada insulinnya tadi. Insulin itu adalah, saya contohkan seperti kunci untuk membuka pintu. Kalau kuncinya nggak ada, kira-kira bisa masuk nggak itu gulanya ke dalam sel? Nggak bisa kan? Iya. Ya, atau boleh jadi kuncinya ada tapi dol pintunya, atau kuncinya error. Yang disebut dengan resistensi insulin. Ya, jadi nggak bisa masuk juga itu. Nah, ada beberapa kasus, ada pasien yang masih terkontrol pakai obat. Nah, ini beda obatnya begini. Kalau obat cara kerjanya, ada yang caranya menghambat glukosa sehingga gula nggak naik.
Ada juga yang memaksa pankreas untuk kerja. Ada juga obat yang sifatnya selnya diperbaiki reseptornya, pintunya dibenerin. Nah, kalau itu semuanya tidak berespon, insulinnya kok juga tidak berespon, biasanya orang disuntik dengan insulin. Namun pengobatan dengan insulin ya harus seumur hidup. Ya kan? Karena kenapa? Karena ketika insulin sudah ada di dalam tubuh, maka tubuh menganggap, wah sudah ada insulin, malas saya nggak produksi insulin lagi. Begitu yang dilihat oleh si pankreas. Maka itu penggunaan insulin itu adalah sebenarnya dunia kedokteran pakai insulin itu adalah karena itu minimal efek samping dibanding dengan obat. Ada yang alasannya begitu. Tapi ada juga yang tipe diabetes yang memang harus tergantung insulin, namanya IDDM. Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Tapi ada juga yang non-insulin Dependent Diabetes Mellitus yang kita sebut dengan pakai obat. Tetapi ada sebagian dokter daripada pakai obat resikonya juga cukup banyak, mendingan suntik insulin saja. Memang tidak ada resiko. Karena sama dengan tadi. Cuman masalahnya yang resikonya kalau pakai insulin kadar yang tidak tepat saja. Terlalu tinggi insulinnya jadi drop gulanya. Terlalu rendah pun jadi tidak berespon. Dan itu sulit kadang-kadang menentukan. Coba 12 unit ternyata drop. Turunin lagi 8 unit masih drop juga. Nah, jadi kita trial and error terus tuh pakai insulin. Ya, nah tubuh kita tuh hebat loh. Makan roti sekian, insulinnya sekian. Makan nasi banyak, insulinnya banyak. Tanpa kita suruh. Tubuh kita tuh luar biasa. Nah, konsep pengobatan yang saya yakini adalah sebenarnya dengan cara memperbaiki pankreasnya. Gimana cara memperbaiki pankreasnya? Dikasih makan. Sambil dikontrol gulanya. Ngontrol gulanya bagaimana? Dari mulut kita saja. Kalau nggak ada makan yang mengandung gula, bagaimana gula mau naik? Gula dibutuhkan, iya, tapi jangan berlebihan. Karena si pankreasnya masih masalah. Si selnya juga masih masalah. Kita beneri semuanya nih. Nah, gitu konsepnya. Jadi ada yang pakai insulin karena memang kebutuhan insulin disebut dengan IDDM. Ada yang memang pakai insulin karena tadi obat tidak berespon dengan baik. Ada yang karena pakai insulin karena alasannya mencegah efek samping karena mungkin ginjal dia sudah bermasalah. Jadi tergantung dokter tuh mau pakai insulin apa tidak atau berdasarkan indikasinya seperti apa. Jelas ya Pak ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi dari Pak Gun-Gun, apa Pak mungkin diingatkan lagi? Komposisi glukagon, jadi apakah ada hubungannya dengan komposisi makanan? Jadi gini, kalau kita makan gulanya kelebihan, maka gula itu disimpan. Simpannya di mana? Di hati, di otot, dan lemak. Itu penyimpanan gula kalau kelebihan. Glukosa ya. Glukosa itu dari mana sih? Dari makanan yang mengandung karbohidrat. Ya misalnya nasi, ya, singkong, kentang, itu karbonya banyak tuh. Nah karbo itu nanti dipecah menjadi komponen terkecil oleh usus dalam bentuk glukosa. Nah glukosa ini nanti kalau kelebihan disimpan di situ. Siapa yang nyimpen itu? Tadi yang megang kunci itu dibuka supaya disimpan juga. Selain digunakan juga disimpan. Maka insulin berperan sebagai membuka pintu supaya glukosa disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, setelah disimpan ketika tubuh kekurangan tadi glukosa, maka tubuh akan, ini makan nggak boleh. Intake yang masuk nggak ada. Nah, tubuh punya cadangan glikogen. Nah, siapa yang berhak mengambil cadangan itu? Glukagon. Glukagon ini adalah hormon yang dihasilkan dari pankreas. Fungsinya adalah untuk ngambilin cadangan ketika kadar gulanya sangat rendah. Jadi glukagon itu bukan dari makanan. Glukagon adalah zat atau hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Kebalikan dari insulin. Kalau insulin bikin naruh cadangan, supaya nanti kalau lagi lapar nggak ada glukosa, maka tubuh bisa menggunakannya. Hadirlah yang namanya glukagon. Kalau cadangannya udah habis, gimana tubuh? Tubuh pakai lemak. Lemak udah habis gimana dok? Pakai protein. Itulah hebatnya tubuh. Tubuh itu ketika lapar, ketika kekurangan nutrisi, dia akan menggunakan cadangannya. Dan hebatnya tubuh lagi kalau kelebihan disimpan dalam bentuk cadangan-cadangan. Cuman masalahnya nyimpen yang kelebihan. Nah itu yang timbul yang namanya obesitas. Saking kelebihannya timbullah permasalahan.
Nah, kita lebih banyak menyimpan cadangan ketimbang mengeluarkan. Maka itu pentingnya berinfak tuh begitu ya. Cuman hanya dapat aja tapi juga harus dikeluarkan. Nah, kalau dapat terus nggak pernah dikeluarkan, numpuk. Nah, sama hal dengan harta itu, dapat tapi juga harus kita infakkan. Ya, jangan menumpuk harta, timbul masalah pastilah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi glukagon itu adalah zat yang dihasilkan, bukan didapatkan dari makanan, gitu ya. Tetapi ada orang yang bisa memproduksi glukagon, ada. Nah, itu pada beberapa kasus yang memang dibutuhkan glukagon. Tapi hati-hati penggunaan glukagon ya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih, Bang Gun-Gun. Ya. Alhamdulillah. Ya, Paham, Tad. baik. Paham Syukron, ya? syukron. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Gun yang telah menyampaikan pertanyaannya dan jawabannya dari Dr. Agus. Jamaah sekalian, waktulah yang membatasi kita. Sepertinya untuk jumpaan kita belum puas sebenarnya ya, tapi karena waktu sudah berakhir, maka pertemuan kita dicukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya mohon dokter untuk closing statement-nya dan mohon dibuka videonya, Ustaz. Dok? Oh, saya tadi belum buka video ya? Belum. Masya Allah. Ya. Saya kira udah kebuka. Masya Allah. Ya. Afan. Ya. Silakan Baik. Dok untuk closing statement. Baik. Sebagai closing statement bahwa puasa insya Allah ini bermanfaat buat kita. Ya, maka itu sangat rugi kalau kita tidak berpuasa. Tapi bagi orang-orang yang sakit, maka ini akan diberikan keringanan. Ya, sakit apa sih misalnya pada ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum, itu tolong tidak boleh puasa, atau penyakit lambung yang sangat-sangat akut, atau kondisi-kondisi yang misalnya menyebabkan dehidrasi berat. Nah, itu memang sebaiknya tidak dipuasakan. Tapi kalau kondisi-kondisi itu tidak ada, dalam kondisi sehat, ternyata puasa bikin menjadikan kita lebih sehat, bikin panjang umur. Ya, nanti mudah-mudahan Pak Tony bisa awet muda. Ya, bagi yang masih muda, kalau udah tua minimal awet tua, ya, nggak nambah-nambah tuanya ya. Terus puasa bikin menurunkan kolesterol, ada suatu penelitiannya. Puasa juga ternyata bagus untuk meningkatkan imun. Mudah-mudahan puasa kita bikin kita sehat. Tapi target kita sebenarnya bukan itu. Sehat adalah bonusnya. Mungkin itu Pak Tony sebagai closing statement. Terima kasih dokter. Ya. Doanya itu yang udah tua, awet tua. Iya, saya nggak bisa bikin muda Pak Tony. Sekali lagi terima kasih Jazakallahu khairan atas ilmunya yang telah dibagikan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya kita juga tidak lupa mendoakan Dr. Agus semoga diberikan kesehatan. Terima kasih. Sehingga bisa tetap memberikan sumbangsinya kepada kita semuanya, khususnya para orang-orang yang memang membutuhkan Dr. Agus nih, terutama yang sakit-sakit. Yang sehat juga begitu sebenarnya sih. Jamaah sekalian, baik marilah kita sudahi atau cukupkan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Tony. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Agus. Izin live. Berapa peserta nih?